Kabuyutan atau Kamandalaan di Tatar Pasundan adalah tempat suci dan tempat mempelajari ilmu keagamaan dalam agama Jati Sunda dan dipimpin oleh seorang resi guru. Kabuyutan berasal dari bahasa Sunda yaitu uyut, yang dapat diartikan leluhur. Istilah ini terbentuk dari kata dasar buyut. Adapun kata buyut mengandung dua pengertian. Pertama, sebagai turunan keempat anak dari cucu atau leluhur keempat orang tua dari nenek dan kakek. Kedua, sebagai pantangan atau tabu alias cadu atau pamali. Kadang-kadang pengertian kabuyutan berfungsi sebagai kata sifat. Kata ini mengandung konotasi pada pertautan antar generasi, bentangan waktu yang panjang, dan hal ihwal yang dianggap keramat atau suci. Benda-benda tertentu, peninggalan para leluhur kerap dianggap kabuyutan, misalnya gong kabuyutan. Ada juga istilah satru kabuyutan yaitu musuh kabuyutan, musuh bebuyutan, berarti musuh yang turun-temurun, dan sukar berakhir. Kata ini juga bisa berfungsi sebagai kata benda. Wilayah Kanekes di Kecamatan Lewi Damar, Banten, adalah salah satu contoh kabuyutan. Sebagai kata benda, kabuyutan punya arti yang lebih spesifik, yakni tempat pendeta atau pujangga dahulu kala bekerja, atau tempat kegiatan religius. Di kabuyutanlah orang-orang terpelajar itu menulis naskah, mengajarkan ilmu agama, atau memanjatkan doa. Sebagai tempat kegiatan religius, kabuyutan kiranya memperlihatkan salah satu jejak kebudayaan Sundayana di Tatar Parahyangan. Kadang-kadang tempat tersebut disebut pula mandala. Bagi para filolog, kabuyutan cenderung diartikan sebagai skriptorium, yaitu tempat membuat dan menyimpan naskah. Kabuyutan Ciburui di kaki Gunung Cikuray, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, adalah salah satu contohnya. Kabuyutan ini terletak lebih kurang 20 km di sebelah selatan kota Garut. Kabuyutan di Tatar Sunda mengalami akulturasi budaya dengan masuknya agama Buddha. Tempat suci kabuyutan sering disebut sebagai kamandalaan atau mandala. Mandala dari bahasa Sanskerta yang secara harafiah bermakna lingkaran adalah sebuah konsep Hindu, tetapi juga dipakai dalam konteks agama Buddha untuk merujuk pada berbagai benda nyata. Di bagian pusat kabuyutan atau kamandalaan tempat memusatkan pikiran, sehingga bisa dipakai selama meditasi. Biasanya di pusat kabuyutan ditempatkan sebuah batu utama sebagai benda untuk memusatkan perhatian. Kabuyutan selanjutnya menjadi tempat mempelajari ilmu agama Buddha, mirip pesantren jika dalam masa Islam. Orang-orang yang mempelajari ilmu di kabuyutan atau kamandalaan disebut siswa. Para siswa ini belajar untuk mencapai tingkat kesucian tertinggi, arahat, dan memegang peranan penting dalam agama Buddha. Dan siswa yang telah mencapai arahat disebut siswa utama. Pengajar di kabuyutan atau kemandalaan disebut guru. Para guru harus dihargai karena telah menggerakkan peradaban, dari ketidaktahuan menuju pencerahan, dan dari apatisme menuju tanggung jawab. Dari penjelasan tersebut hendaknya murid menunjukkan sikap bakti dan hormatnya kepada seorang guru. Peran guru yang mampu membuat murid menjadi bertambah ilmu dan bertanggung jawab adalah suatu perbuatan yang mulia dan seorang murid harus berbakti kepada guru. Kewajiban murid terhadap guru dengan 5 cara, seorang memperlakukan gurunya sebagai arah selatan, menghormati guru dengan berdiri, melayani gurunya, bertekad keras untuk belajar, memberikan jasa kepadanya, memperhatikan dengan baik ketika diberi pelajaran. Sikap seperti itulah yang hendaknya selalu dilakukan oleh seorang murid kepada gurunya. Mandala Purwa Sanggarum tercatat dalam naskah kuno Sunda. Adalah satu dari 73 kamandalaan atau kabuyutan di Tatar Pasundan. Terima kasih telah menonton channel Purwa Sanggarum News. Silakan subscribe, kasih like dan isi komentar. Cisanggarum Dudu Wates Seduluran.